Aktivis media sosial Edi Mulyadi resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bareskrim Polri. Edi juga langsung ditahan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik telah menaikkan status dari saksi menjadi tersangka, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, di Jakarta, Senin, tanggal 3 Januari, malam. Pemeriksaan terhadap Edi dilakukan oleh tim penyidik sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan mengatakan, kepolisian juga langsung melakukan penahanan terhadap Edi. Penahanan di Rutan Bareskrim Polri, tuturnya. Kasus yang menjerat Edi Mulyadi ini berkaitan dengan cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepolisian pun mengusut belasan laporan yang diterima hingga saat ini sudah berstatus sebagai penyidikan. Edi juga menyindir Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai macan yang jadi meong. Pernyataan Edi pun menjadi viral di media sosial dan berujung pada laporan di Polda Sulawesi Utara, Sulut, oleh kader Partai Gerindra. Di sisi lain, Edi turut menyebut bahwa wilayah Kaltim sebagai tempat jin buang anak, sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. Ia pun mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah kuntilanak hingga genderuwo. Tapi saya tidak berharap, persiapannya saya bawa ini, saya bawa pakaian, kata Edi sebelum diperiksa tim penyidik, Senin, tanggal 31 Januari. Edi tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi sejumlah kuasa hukumnya dalam menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Edi sempat menyampaikan permintaan maaf apabila ada perkataannya yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Saya kembali minta maaf, saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya sebesar-besarnya, ujarnya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap Saudara M sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu, penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian, hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka,
yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Demikian teman-teman, cukup jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.